Halo, selamat hari Senin teman-teman semua. Gue berharap kalian dalam keadaan baik-baik semua dan tentunya untuk menyapa hari pertama di minggu ini dan juga hari terakhir di bulan Juli 2023. Kita akan bahas dua topik dari dua pertandingan. Jadi kemarin kebetulan gue ngebawain di TVRI. Pertama pertandingan antara Liverpool dan juga Leicester yang berkesudahan 4-0 untuk The Reds. Dan pertandingan kedua kemarin mulai tuh mundur, gue juga nggak tahu kenapa. Tadinya mulainya jam 18 terus mundur jam 18.30 dan akhirnya 18.40 kalau nggak salah kick off-nya. Manchester City dikalahkan oleh Atletico Madrid 1-2. Nah, karena kemarin gue yang bawain jadi gue langsung sekarang showtime aja ya. Jadi udah ngikutin detail lah dari kemarin, lumayan. Mudah-mudahan bisa memberikan insight yang berbeda dari dua pertandingan ini. Oke, kita awali sekarang untuk Liverpool dulu ya, untuk fans The Reds. Ini adalah rangkaian pemanasan dari Liverpool di pramusim kali ini, mengambil tempat di National Stadium ya di Singapura. Nah, ini dia. Karena oh iya, sebelumnya gue mau ngasih tahu bahwa ya pemanasan ini memang dulu dianggap hanya pertandingan sekadar ala kadarnya begitu ya, hanya untuk menguji pemain baru, menguji strategi baru, mencoba taktik baru. Tapi semakin ke sini klub-klub sadar bahwa pertandingan ini bisa juga dijual sekaligus untuk mengekspand brand mereka, dan itu yang mereka lakukan. Kenapa sekarang akhirnya dalam mungkin 10-15 tahun terakhir banyak pertandingan pramusim itu digelar di negara-negara emerging market bahasanya, atau di daerah pasar negara yang belum terlalu menggeluti sepak bola seperti di Amerika Serikat ya. Jadi ini sekedar insight aja. Oke. Jadi Liverpool menang 1-0. Ini adalah pertandingan partai pemanasan mereka yang ketiga. Nah, setelah di pertandingan sebelumnya, di dua pertandingan sebelum itu mereka menghadapi klub Jerman Karlsruher 4-2 dan juga Greuther Fürth, bacanya kalau nggak salah gitu ya, koreksi kalau kurang pas, itu 4-4, dan lawan Leicester mereka menang 4 gol tanpa balas. Jadi 3 pertandingan mereka menciptakan 12 gol. Jadi ini tentunya secara umum ya, sekali lagi memang tidak bisa dinilai 100% karena pemainnya ini di-shuffle begitu banyak biasanya. Tapi memang kalau gue perhatikan ada 3 area kan yang kalau kita lihat harus kita bagi: penyerang, tengah, dan juga bertahan. Yang area yang menurut gua di Liverpool ini paling firm adalah lini depan. Bukan hanya soal 12 gol yang bisa mereka ciptakan, tapi juga kombinasi trisula yang luar biasa. Sebenarnya nggak trisula, 2 sula. Karena yang paling ngecun ini adalah Darwin Núñez dan Mohamed Salah. Dalam 3 pertandingan terakhir, ketiga pemain ini selalu berkontribusi baik gol ataupun assist. Malah di pertandingan lawan Greuther Fürth itu Núñez mencetak 2 gol dan juga 1 assist ke Salah. Assistnya juga bagus banget. Kemudian di pertandingan terakhir dia mencetak 1 gol ya waktu mengalahkan Leicester itu 4-0. Jadi satu lagi dicetak pemain muda, Bobby Clark, Diogo Jota, dan juga Doak ini pemain muda juga, sama pemain umur 17 tahun kalau nggak salah. Jujur sih kalau gue lihat ya, mungkin ini akan bukan mungkin, tapi bisa jadi ini akan menjadi musim yang sangat brilian buat Darwin Núñez. Kalau gue lihat ya, dari kepercayaan diri dia, dari dia bermain kombinasi dengan Mohamed Salah. Kombinasinya artinya bukan hanya dia mendapatkan umpan kunci kemudian mencetak gol, tapi juga dia membuka ruang, memberikan assist ke Salah. Bisa jadi ini akan menjadi musim yang tajam untuk Darwin Núñez. Prediksi gue mengatakan dia akan dapat minimal 15 gol ya. Dan ini sepertinya tipikal orang yang musim pertama dia gagal. Dia tahu mungkin bisa dikatakan adaptasi, tapi gue yakin dia mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Ini yang sering kita nggak ngelihat. Penampilan dia bagus, tapi kita tidak lihat pengorbanan dia. Mungkin selama dia liburan dia justru lebih banyak latihan, mengurangi liburnya supaya untuk membayar lunas biaya yang begitu besar yang didatangkan oleh Liverpool ya, dengan mahar kalau nggak salah 80 juta pound atau 100 juta lah gitu, pokoknya mahal.
Dan ya itu tadi terlihat dari partai pemanasan dia begitu siap. Dan kalau lu buat yang main Fantasy League, gue sangat menyarankan untuk membeli dia. Dan juga Salah, karena Salah itu selalu setiap pertandingan pertama awal musim itu selalu poinnya gede. Nah ini sekedar informasi aja. Nah oke, itu bagian depan ya. Jadi oh ya, sama satu lagi kombinasinya itu tinggal diperebutkan, berarti antara Luis Diaz, Diogo Jota ataupun Gakpo. Walaupun dalam beberapa pertandingan Gakpo dicoba juga nih berdiri di belakang 3 striker gitu. Jadi ini persaingan yang sangat menarik dan sangat sehat menurut gue di lini depan dari Liverpool. Nah, kita lompat dulu ke belakang. Di belakang ini sepertinya Klopp juga tidak mau terlalu berimprovisasi. Seperti biasa, Robertson di kiri begitu nyaman, sangat stabil penampilannya. Di kanan ini memang mungkin mau nggak mau kembali lagi ke TAA, Trent Alexander-Arnold. TAA sempat dicoba sebagai gelandang bertahan di pertandingan melawan Grutterfurt, tapi kelihatannya Klopp tidak nyaman. Dan kemudian mengembalikan TAA ke sisi kanan karena pelapisnya juga Joe Gomez juga kita tahu lah kualitasnya tetap bagusan TAA. Dan kemarin saat menghadapi Leicester, walaupun dia tidak memberikan assist, tapi beberapa kali dia memberikan umpan kunci ataupun crossing yang lumayan bagus ya. Jadi ya gue nggak tahu deh apa mungkin ada special treatment di selama persiapan ini khusus untuk TAA untuk mengembalikan kemampuannya, gua nggak tahu ya. Tapi kelihatannya memang kemungkinan besar TAA yang akan mengisi posisi bek kanan. Di tengah juga sama, Ibo, Konate sama Van Dijk. Nah, berbicara dengan Van Dijk ini memang menarik karena kita tahu dia baru saja diberi ban kapten setelah Hendo cabut ke Arab. Dan sempat saat membawakan acara itu gue memberikan analisa, bisa jadi ini juga menjadi bagian dari strategi atau siasat atau apa istilahnya tuh, cara Klopp untuk mengembalikan kepercayaan diri dan kemampuan Van Dijk sebagai center back terbaik di dunia ya. Karena waktu mereka juara IPL di tahun 2000 berapa waktu itu, 2020 ya, sama juara Liga Champions 2019 itu kan top performance-nya Van Dijk kan. Tapi setelah itu dia mengalami cedera, tabrakan dengan Pickford kalau nggak salah ya, pokoknya ada Everton, kemudian kemampuannya turun ya. Biasanya ini traumatic healing yang nggak selesai. Jadi mudah-mudahan dengan sematkannya ban kapten, kemampuan dia kembali ke permainan terbaik. Dan kemarin penampilannya cukup baik, ada satu clearance key atau clearance kunci lah yang dilakukan. Jadi ya ini 1-2 tanda yang kelihatannya Van Dijk kemampuannya sudah lebih baik lah, kepercayaan dirinya lebih tepatnya ya. Tapi kita akan lihat musim depan. Terakhir gelandang tengah, gue lupa. Gelandang tengah ini mungkin yang masih menjadi PR dari Klopp. Satu pemain yang hampir pasti menjadi mengisi slot tersebut adalah McAllister. Ya, ini pemain yang memang jago di sebuah medan istilahnya ya. Di Argentina dia bisa dengan cepat beradaptasi, di Brighton juga. Dua entitas yang berbeda jauh, tapi dia bisa bermain sangat baik. Di Liverpool juga dalam beberapa laga dia cukup dipercaya oleh Klopp. Jadi kelihatan banget Klopp sangat percaya dia. Nah, dua temennya ini yang memang menjadi PR. Kemarin kalau kita lihat Liverpool turun pas lawan Leicester itu dengan dua pemain muda, Bobby Clark sama Curtis Jones. Jelas mereka dua pemain ini posisinya masih sangat labil ya, masih belum jelas. Babak kedua Szoboszlai dimasukin. Szoboszlai udah kelihatan langsung skillnya. Jadi mungkin Szoboszlai akan menemani McAllister. Satu lagi ini belum tahu, masih banyak. Ada Bobby Clark, ada siapa lagi ya, Harvey Maleholo ya gue bilang. Harvey Elliott gue sampai lupa. Nah, jadi mungkin satu tempat ini yang akan diperebutkan oleh 3-4 pemain ya. Jadi kita akan tunggu siapa yang akan menemani McAllister dan juga Szoboszlai di lini tengah. Sama satu lagi gue lupa, Alcantara ya. Mungkin Alcantara ya, mungkin. Tapi kita akan lihat. Oke, itu dari Liverpool. Jadi sekali lagi persiapan yang luar biasa. Dan dikit lagi gue update jadwal itu. Mereka setelah ini akan menghadapi Bayern Munchen hari Rabu ya. Hari Rabu di seri TVRI juga, Rabu sore kalau nggak salah, jam 6 sore. Baru mereka akan menghadapi Darmstadt, pertandingan penutup pramusim. Dan kemudian tanggal 13 Agustus pertandingan perdana IPL Chelsea melawan Liverpool di Stamford Bridge. Oke, ini kan lumayan lama nih, gue 9 menit lebih. Oke, terakhir gue tutup City menghadapi Atletico Madrid. Nah, begini gue kasih tau sedikit dulu latar belakangnya. City ini tidak terlalu banyak mendapatkan waktu pramusim karena mereka kan main sampai waktu itu competitive game sampai 11 Juni.
Jadi 1,5 bulan yang lalu. Tentu pemain perlu libur, bahkan Pep juga pengen liburan juga kan, dia juga manusia. Sehingga waktu persiapan pemanasan pramusim itu tidak banyak. Dia bertanding yang terakhir, dia pertanding juga yang pertama. Minggu depan atau bukan minggu depan, hari tanggal 6 ini hari apa nih? 6. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggu atau 5 hari dari sekarang lah kurang lebih. 6 hari dari sekarang mereka akan menghadapi Arsenal. Jadi dia bertanding musim lalu itu terakhir, musim depan atau musim mendatang dia bertanding pertama. Jadi dia langsung lawan yang tim-tim yang cukup berat, kecuali pertama kali banget Yokohama Marinos dihajar 5-3. Itu juga kalau nggak salah banyak pemain yang tidak tampil sebagai starter termasuk Haaland. Kemudian langsung dia harus lawan-lawan yang berat, lawan Munchen. Ya karena dia harus benar-benar langsung simulasikan lawan yang berat seperti nanti mereka akan segera hadapi Chelsea dan kawan-kawan ya. Di pertandingan berikutnya mereka menghadapi Munchen itu juga sama. Itu juga bahkan belum semua pemain full team sebagai starter ya. Nah, baru kemarin menghadapi Atletico, mereka tampil dengan kekuatan terbaiknya. Itu yang gue bilang tadi. Kenapa gue menjelaskan lebih dulu? Karena supaya langsung tahu City itu nggak punya waktu seperti tim lain, seperti Munchen kan lawan tim SD Impress, dia bisa ngelawan menang 27-0 untuk lemesin kaki dulu, nggak bisa. City harus langsung full strength. Nah, lawan Atletico dia tampil dengan formasi terbaik dia yang dia ada ya. 3-2-4-1 walaupun kadang-kadang juga 4-1-3-2 formasinya. Kanan Walker, kiri Aimik Laporte, karena Nathan Ake sama De Bruyne mungkin ya yang dicadangin, mungkin kurang fit atau apa gua nggak tahu. Kemudian di tengahnya Ruben Dias. John Stones ini kadang-kadang kan mengisi formasi 4 back atau kadang-kadang nemenin Rodri di tengah. Kemudian gelandang serangnya Foden, Bernardo Silva, Grealish dan juga Alvarez. Alvarez kadang ada di second line di 4 gelandang, kadang-kadang juga nemenin Haaland yang diplot sebagai target man. Nah, saat membawakan itu gue bilang gini, kalau City nggak bisa unggul atau menang di babak yang pertama, maka akan sulit karena mereka sudah harus berpikir 6 hari lagi gue akan bermain menghadapi Arsenal di Community Shield. Sementara itu sangat penting buat mereka. Kenapa penting? Karena mereka terutama Pep berambisi untuk mencetak sextuple Inggris pertama di dalam sejarah. Ya karena kan belum ada, treble hanya MU. Jadi udah 3 dapat mereka, kemudian Community Shield, Super Eropa nanti akan menghadapi Sevilla tanggal tanggal 17 Agustus. Bahkan di antara Arsenal lawan Sevilla tadi mereka akan menghadapi Burnley juga tanggal 12 Agustus di partai pembukaan IPL. Lantas kemudian nanti mereka akan menjalani pertandingan Piala Dunia antar klub. Jadi mereka pasti punya ambisi karena mereka belum pernah mencetak itu. Bahkan tim Inggris juga belum pernah, kecuali Barcelona yang di bawah sextuple tahun 2009 ya, sama Guardiola juga. Tapi tentu dengan tim yang berbeda lah. Ya bagaimanapun juga Barcelona 2009 itu lebih kuat menurut gua. Nah, jadi kemarin dia tampil dengan kekuatan terbaik dan dengan gigi 5 di babak pertama. Nah, memasuki babak kedua, gua udah satu half time gua mengatakan, ini berat nih City untuk menang karena mereka pasti Pep pun nggak akan mengambil resiko. Haaland dan kawan-kawan yang jago-jago pasti akan dicadangkan. Main mereka pun nggak akan ngotot. Mereka tentu tidak akan mau absen di laga melawan Arsenal karena ini cukup bergengsi walaupun title-nya hanya Community Shield. Nah, di sini mereka kalah 2-1. Gol dari pemain pengganti Atletico Madrid, Memphis Depay dan juga Yannick Carrasco. Ini menarik ya karena Carrasco sempat diisukan akan ke Saudi Pro League, tapi kelihatannya Simeone akan mempertahankan dia. Kemudian Ruben Dias yang mencetak gol tandukan keras banget dari tendangan penjuru ya. Nah, ini juga menurut gue pemilihan Atletico Madrid salah satunya juga alasan bagaimana, karena City ini kan tim yang selalu kalau menghadapi lawan pasti lawannya bertahan, sehingga dia mensimulasikan menghadapi lawan yang bertahan. Dan memang di situ Atletico kita tahu adalah tim yang sangat bertahan, kadang-kadang juga keras bahkan kasar, sehingga ball positionnya sangat tinggi City. Tapi ya kita lihat mereka tidak terlalu banyak bisa menciptakan peluang emas. Shoot on goalnya memang kalau di statistik ada kalau nggak salah 6 atau 7 gitu ya. Cuman itu tidak menunjukkan bahaya yang sebenarnya. Karena berkali-kali gue mengatakan ya sekalipun shoot yang sangat kencang, tapi kalau kipernya seorang Jan Oblak itu sebenarnya hampir almost nggak akan bisa kebobolan. Jadi peluang mereka nggak terlalu banyak kok, peluang emasnya City. Atletico Madrid lebih efektif ya. Dan ya nggak ada yang cedera so far dari City. Dan juga gue update terakhir, Nathan Ake baru memperpanjang kontrak. Ya jadi babak kedua kemarin memang hampir pemain terbaik mereka ditarik keluar semua, digantikan oleh pemain cadangan. Calvin Phillips juga kemarin berapa kali juga dicoba, ya menurut gue sih masih so-so ya. Memang masih sulit untuk mencari pengganti
mencari pemain yang bisa menemani Rodri di tengah, karena Rodri benar-benar pemain yang tidak tergantikan, jarang cedera dan sangat luar biasa humble-nya. Mungkin itu dulu update dari gua dari dua pertandingan tersebut. Ya mudah-mudahan bisa menambah insight buat kalian. Nggak akan lama lagi malam gua akan bikin video kedua terkait dengan Manchester United hasil pertandingan dan juga transfer Rasmus Højlund ya, bacanya gue suka salah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih, salam sehat.